Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di Kang Asep Ridwan Channel. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya baik ya. Mudah-mudahan semuanya sehat. Seperti biasa, sambil ngopi, kita sambil berbagi pengalaman. Sesuai dengan judulnya teman-teman ya, bahwa teknik rahasia membaca karakter seseorang dalam hitungan 1 menit. Apakah bisa? Ya bisa dong. Makanya pantengin terus, tonton terus ini video ini sampai selesai. Ya. Penting gak sih kita mengetahui karakter seseorang? Pernah nggak teman-teman misalnya Anda bercanda, tapi yang orang yang kita candai malah marah? Atau ketemu orang yang pengennya dipuji aja. Ada yang senang dipuji di depan umum, gitu kan? Tempat rame, dipuji, wah dia merasa bangga. Tapi ada orang yang nggak suka dipuji di depan umum. Ya, dia malah suka dipuji di depan di tempat yang sepi, terus sambil dibisikin. Nah, misalnya gitu kan. Kalau misalnya Anda punya pasangan, udah di tempat sepi, terus mujinya dibisikin. Ada nggak orang seperti itu? Ada. Nah, jadi di video kali ini kita akan membahas ini, bagaimana dalam hitungan 1 menit kita mampu memprediksi karakter seseorang. Kenapa? Karena kalau beda karakter, beda handling, ya, beda pendekatannya. Kalau Anda memiliki posisi-posisi penting, misalnya Anda seorang atasan atau seorang marketing, ini sangat penting sekali, gitu ya. Nah, jadi sekali lagi pantengin terus video ini sampai selesai, dan jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe, ya subscribe dulu, tonton videonya, terus like, komen, klik tombol loncengnya, setelah itu share. Insya Allah sebelum saya memulai dengan sharing tentang teknik-teknik membaca karakter orang itu yang tadi saya sebutkan, saya akan bercerita sedikit bagaimana saya memiliki pengalaman seperti itu. Jadi tahun 2007 saya itu belajar hipnoterapi, ya, dari seorang guru hipnoterapi, ya, dari sebuah lembaga atau sekolah hipnoterapi namanya Hypnosis Training Institute of Indonesia. Nah, sekolah ini didirikan dan di mentoring, ya, sama beberapa orang. Yang pertama adalah Mas Kirdi Putra, ya, kalau Anda lihat di televisi itu dia pakar micro expression, ya. Dan yang kedua adalah seseorang yang sekarang lagi ngetren, ya, lagi viral, yaitu Mas Mardigu Wowi Prastantio, atau sekarang dikenal dengan Bosman Sontoloyo, yang ya itu beliau itu adalah pendiri atau ownernya atau foundernya dari Hypnosis Training Institute of Indonesia. Dari tahun 2010 sampai 2015 saya bergabung dengan Narapati Mind and Mental Clinic, ya, dimana foundernya atau ownernya masih sama, yaitu Mas Kirdi Putra sama Mas Mardigu Wowi. Nah, selama 5 tahun itu saya jadi hipnoterapis, saya sering handling klien, ya, sehingga di situ dituntut untuk mampu mengetahui karakter seseorang itu dengan cepat, ya. Nah, sekarang
saya akan berbagi untuk teman-teman saya, teman-teman semua ya, kunci-kuncinya. Ya, kunci-kuncinya bagaimana dalam hitungan 1 menit Anda mampu memprediksi ya, memprediksi karakter lawan bicara Anda atau seseorang ya, yang mana ketepatannya bisa 75% sampai 80%. Gitu ya. Oke, kita mulai. Pantengin terus video ini sampai selesai. Nah, sebenarnya pembagian karakter ini macam-macam ya. Artinya basisnya ada yang berdasarkan extrovert, introvert, ada yang sensoris atau intuitif dan lain-lain. Nah, saya lebih cenderung menggunakan yang berbasis namanya personality plus. Mungkin teman-teman ada yang pernah baca itu ya. Jadi berdasarkan buku itu bahwa manusia pada dasarnya memiliki 4 karakter dasar ya, sama semuanya memiliki 4 karakter dasar. Cuma tiap orang berbeda-beda sesuai dengan perkembangan, pengalaman hidup, terus lingkungan. Dari keempat itu mana yang paling dominan? Ada yang dominannya koleris. Ya, saya jelasin dulu 4 karakter itu. Yang pertama adalah koleris, terus sanguinis, melankolis, dan flegmatis. Jadi setiap orang sama pada dasarnya, cuma mana yang paling dominan. Ada yang dominan koleris, ada yang dominan melankolis, ada yang dominan flegmatis atau sanguinis. Oke, kita kupas satu persatu ya. Paham dulu di 4 karakter itu, baru kita mencari clue-nya, kuncinya. Yang pertama adalah koleris. Koleris itu tipenya adalah tipe otoritatif ya. Orientasinya dia adalah my way ya. Jadi koleris itu my way, otoritatif. Jadi senangnya merintah gitu kan, senangnya nyuruh-nyuruh dan lain-lain gitu kan. Itu otoritatif. Kesannya sombong, tapi padahal menurut dia enggak gitu ya, karena memang karakternya seperti itu. Yang kedua adalah sanguinis. Sanguinis ini periang, hangat orangnya, mudah bergaul. Orientasinya adalah fun way. Fun way. Jadi senang. Orientasinya itu dia senang. Jadi kalau ada apa-apa dia mikirnya hal yang menyenangkan bagi dia. Yang ketiga adalah melankolis. Melankolis ini dia orangnya tenang, terus teliti, perfeksionis ya. Orientasinya adalah true way. Jadi selalu berpikir mana yang paling benar, mana aturannya, yang benar itu seperti apa. Jadi ketika dia memegang kebenaran, dia berani lawan siapapun. Itu melankolis. Yang ketiga adalah flegmatis. Flegmatis ini orientasinya adalah anyway. Orangnya cinta damai. Dia tidak mau konfrontasi sama orang lain gitu. Lebih baik mengalah, bahkan cenderung suka backstreet daripada ada kerusuhan, daripada ada satu konflik. Dia lebih baik backstreet gitu ya. Nah, itu kira-kira penjelasan singkat atau ringkas dari 4 karakter dasar itu. Saya tidak bisa jelaskan semuanya karena itu sangat panjang. Nanti Anda cari aja sumbernya dari bukunya ataupun di googling ya. Tapi paling tidak garis besarnya seperti itu. Jadi koleris itu adalah orientasinya adalah my way. Dia otoritatif, berjiwa pemimpin, tegas itu.
Yang kedua adalah sanguinis. Sanguinis itu orangnya periang, ceria, hangat, mudah bergaul, dia fun way. Yang ketiga adalah melankolis, dia perfeksionis, bisa diandalkan, terus dia orientasinya true way. Dan yang keempat adalah pragmatis, orientasinya adalah anyway. Nah, pragmatis itu orangnya santai, cinta damai, menghindari konflik, lebih baik mengalah daripada ada konflik. Itu biasanya pragmatis. Nah, terus ciri-cirinya gimana gitu kan, kita melihatnya seperti apa. Nah, clue yang pertama adalah dari cara duduk. Ya, dari cara duduk. Dari cara duduk ini kita bisa memprediksi atau bisa menebak seseorang itu masuk ke karakter mana. Gitu kan. Kita bahas. Yang pertama adalah koleris. Berhubung koleris ini dia otoritatif, dia cara duduknya itu seperti penguasa atau raja atau bos gitu kan. Gitu. Ya, pose-pose atau posisi-posisi yang mencerminkan kekuasaan gitu kan, otoritatif gitu kan. Saya pernah ketemu klien, dia seorang klien koleris kuat. Jadi ketika duduk di ruang di ruang terapi, dia dengan posisi duduk yang seperti seakan-akan dia pemilik ruangan itu gitu. Sambil bilang, "Kang, gua mau terapi," gitu. Saya berpikir ini mau terapi atau mau ngajak berantem nih gitu. Nah, dari cara itu kita bisa melihat orang ini adalah koleris ya, cara duduk. Jadi cara duduknya otoritatif atau posisi-posisi yang berkuasa gitu kan. Tahu kan posisi-posisi yang berkuasa, misalnya kakinya diangkat gitu kan. Nah, ya seperti itu. Yang kedua adalah sanguinis. Kalau sanguinis, dia kalau duduk nggak mau diem, atau dia tidak bisa berlama-lama gitu kan. Goyang ke kiri, goyang ke kanan, atau berdiri, pergi kemana, duduk lagi. Itu ada ciri-ciri orang sanguinis. Dia nggak mau diem. Jadi kalau Anda ketemu orang di suatu rapat atau pertemuan atau arisan atau dengan orang itu nggak mau diem gitu, kemungkinan itu adalah sanguinis. Yang ketiga adalah melankolis. Melankolis itu dalam posisi duduk, dia posisi menganalisis. Itu posisi duduk. Gitu kan. Atau posisi-posisi lain yang mencerminkan dia selalu posisi menganalisa. Itu melankolis. Ya, jadi kalau misalnya ada teman Anda, nah ini melankolis, itu kira-kira melankolis, posisi-posisi yang mikir gitu. Nah, yang ketiga yang keempat adalah pragmatis. Nah, pragmatis ini dia dalam kalau duduk gitu ya, posisinya posisi posisi nyaman gitu. Jadi kalau misalnya ada pertemuan, ada suatu perkumpulan, dia nyari tempat-tempat yang menurut dia nyaman, di belakang, terus duduknya losor gini. Nah, itu biasanya pragmatis itu seperti itu ya. Jadi kalau koleris, dia posisi duduknya adalah posisi duduk otoritatif ya, berkuasa. Kalau sanguinis, dia nggak mau diem. Melankolis, posisi duduknya posisi mikir. Dan pragmatis adalah posisinya posisi nyaman. Ya. Jadi kalau Anda pertemuan RT atau rapat apa gitu kan, pragmatis biasanya dia selalu di depan. Di belakang, mojok gitu kan, sambil santai. Itu biasa pragmatis. Yang kedua, dari cara berpakaian dan pilihan warnanya. Ya. Kalau orang koleris,
dia dalam berpakaian konservatif. Konservatif itu biasa bajunya dimasukkan gitu kan, pakai pakai sabuk, terus rambutnya nyisirnya ya konservatif gitu kan, klimis, kayak kalau nggak belok kiri ya belok kiri atau belok kanan gitu kan, itu biasanya koleris. Terus pilihan warnanya ya kayak putih gitu kan, hitam. Itu koleris itu biasanya seperti itu. Yang kedua adalah melankolis, sanguinis. Kalau sanguinis dia orangnya modis ya, jadi orangnya modis, terus pilihan warnanya yang ngejreng gitu, kuning, oranye, gitu kan. Jadi dia selalu modis. Kalau misalnya laki-laki itu model rambutnya sekarang seperti apa gitu, ikutin tren modis ya. Nah kalau pilihan warnanya seperti yang bilang itu, kalau sanguinis itu warna-warna yang cerah, yang ngejreng ya bahasanya ya, kuning, oranye, udah tahu kulitnya hitam tak kaos merah menyala gitu ya. Ya kalau sanguinis sih ya sukanya kayak gitu. Dia pengen terlihat jelas gitu. Nah kalau melankolis dia matching, pilihan warnanya warna yang lembut, bisa coklat, krem, tapi dia harus matching. Gitu. Matching ya, kalau misalnya ininya krem, bawahannya coklat. Bisa kalau pakai jilbabnya seperti disesuaikan. Gitu ya. Terus melankolis itu suka aksesoris, pakai gelang gitu kan, atau misalnya aksesoris ya, kalung. Itu melankolis. Nah kalau flegmatis dia tidak ada ketentuan yang berlaku bagi dia. Yang penting kita nyaman, yang peduli penampilan pendapat orang seperti apa, yang dia rasakan nyaman itu yang dia pakai. Nah yang ketiga, clue-nya adalah dalam mengambil keputusan. Nah, yang ketiga ini bisa untuk mengkonfirmasi dari dua clue yang sudah kita pegang tadi, yang sudah kita jelaskan tadi. Nah, untuk mempertegasnya adalah di clue yang ketiga, dalam mengambil keputusan. Koleris, dia dalam mengambil keputusan, dia cepat dan tepat. Itu koleris mengambil keputusan itu cepat dan tepat. Jadi kalau misalnya ada masalah atau ada satu hal yang genting, dia bisa mengambil keputusan dengan cepat dan biasa tepat orang koleris itu. Nah sementara sanguinis, dia mengambil keputusan cepat, tapi kadang-kadang ceroboh. Dia ngambil keputusan cepat, tapi ceroboh. Kadang-kadang dia ceroboh, artinya karena didasarkan dari fun-nya itu, dia ngambil keputusannya cepat tapi ya nggak jelas gitu. Ujung-ujungnya dia tidak bisa dipertanggungjawabkan. Itu sanguinis. Kalau melankolis, dia dalam mengambil keputusan lama tapi mateng. Karena dia dipikirkan, dianalisa, dipertimbangkan. Jadi kalau orang melankolis, dia dalam mengambil keputusan lama tapi matang. Dan yang keempat, kalau flegmatis, dia ngambil keputusannya sama, lama tapi nggak jelas. Jadi ngambil keputusannya lama tapi nggak jelas. Nggak jelas dalam arti ya kadang-kadang ujung-ujungnya dia hanya ngikutin gitu. Nah itu dari 3 clue itu, Anda ulangi lagi, Anda latih. Nah, kalau misalnya udah dilatih itu dalam 1 menit, Anda sudah memprediksi, oh orang itu modis sanguinis gitu kan.
Nah, kalau diibaratkan suatu kondisi, misalnya di rumah makan gitu. Rumah makan ya. Koleris, dia akan memesan makanan yang menurut dia benar-benar dia suka. Misalnya datang tanpa basa-basi, atau misalnya dia dengan tepat, saya mau sate kambing, udah masuk kambing, itu koleris, itu ditegas, keputusan yang gak ngambang. Kalau sanguinis ditanya menu sekarang yang paling ngetop atau paling terkenal, paling tren, menu apa? Nah, itu sanguinis ya. Nah, kalau melankolis dia mikir dulu nih, ini apa? Ini calamari. Nah, calamari ini apa? Cuminya digoreng apa direbus? Nah, itu kalau melankolis sampai sejauh itu gitu ya. Ini kangkungnya pakai tauco apa pakai apa? Melankolis nih. Tuh, kadang-kadang ribet juga nih. Nah, yang keempat, kalau pragmatis, mau makan apa terserah lah, ngikut aja. Nah, itu biasanya pragmatis gitu ya. Nah, atau bisa di suatu situasi kebakaran, kalau koleris dia tahu kamu kesana, kamu ambil ini, ambil itu koleris. Kalau sanguinis dia cuma teriak-teriak, kebakaran kemana, dia paling heboh, paling rame gitu, karena di tangan sanguinis sesuatu yang kecil dia bisa jadi besar ya. Biang gosip juga nih di sanguinis gitu ya gitu. Nah, kalau melankolis dia berhitung, ini kebakaran, angin kemana, ini jarak berapa meter, ini melankolis. Kalau pragmatis dia follower, bawa ember, ini mau taruh di mana. Nah, itu kira-kira seperti itu ya. Nah, saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan di video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan diulangi lagi. Kalau bisa ada pertanyaan pengen lebih jelas, silahkan komentar, karena kalau di video ini durasi jadi panjang sekali. Jadi silahkan komentar di kolom bawah ini. Kalau misalnya ada pertanyaan atau ingin memperjelas, monggo silahkan ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan di video kita kali ini. Jangan lupa subscribe, tonton videonya terus sampai selesai, subscribe, terus like, komen, nyalakan tanda loncengnya, dan share ya. Segitu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.